Selamat sahabat saudara, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sungguh Allah kita amat baik, dan biarlah kita boleh merasakan bahwa sahabat ini sahabat berkat, hari yang penuh dengan kelimpahan. Kita mau belajar firman Tuhan, dan sebelum kita belajar, saya mengundang kita tunduk kepala berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, betapa kami patut bersyukur dan berbahagia oleh karena Allah kami Allah yang penuh kemuliaan dan kasih, yang telah memelihara kami sepanjang satu sabat lebih dekat kepada hari kedatangan Tuhan. Bila mana kami mengasingkan diri saat ini mendengarkan firman-Mu, urapi kami ya Bapa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu kata di atas dunia ini yang sungguh dicari dan dicari dan dicari. Apapun kita punya kehidupan, latar belakang kita, suku, usia, negara, dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih, kata itu sangat kita butuhkan. Tetapi yang menjadi pemikiran saat ini adalah begitu banyak orang berjuang untuk mendapatkannya, begitu banyak usaha untuk memperolehnya, begitu banyak orang yang sudah kerja keras menimba ilmu sebanyak-banyaknya, bahkan mengumpulkan uang ataupun harta. Pertanyaannya ialah, kata itu belum tentu didapatkannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah kata yang menjadi pelajaran bagi kita pada sahabat ini? Saya mau membawakan kepada kita, yaitu kata kebahagiaan. Berbahagia. Tetapi ada janji Tuhan yang pasti yang menjadi penghiburan, kekuatan dan jaminan yang dapat kita miliki pada saat ini, oleh karena kata itu datang dari Tuhan, datang dari firman Allah, bukan dari manusia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pernah membaca satu tulisan bahwa uang walaupun dapat membeli tempat tidur yang empuk, tapi tidak bisa memberikan tidur yang nyenyak. Walaupun uang dapat memberikan bangunan yang besar, tetapi tidak dapat memberikan kepastian kepada kita untuk nama baik yang besar. Saudaraku, uang kadang-kadang dikejar orang dengan berbagai upaya. Harta dikejar orang dengan berbagai kerja keras, dengan mengorbankan kesehatan, mengorbankan keluarga. Tetapi setelah uang didapatkan, saudaraku yang kasih, justru uang itu habis digunakan untuk dirinya sendiri mengobati, oleh karena dia sudah rusak tubuhnya, kesehatannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini mungkin jadi pemikiran, bahan pertimbangan buat kita saat ini. Apa yang sedang kita cari? Apakah memang betul-betul kebahagiaan yang kita mau raih dengan segala upaya yang kita lakukan, atau sebaliknya? Yesaya pasal 3 ayat 10, katakanlah, berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Ayat 18 dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Apakah benar dengan menantikan Tuhan? Apakah benar dengan kita ini menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan akan mendapatkan kebahagiaan itu? Saudaraku yang kasih, Yeremia pasal 17 ayat 7. Firman Tuhan katakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Manusia yang percaya kepada Tuhan, ayat 13 dari Mazmur 84. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Jadi saya melihat di sini ialah kebahagiaan harus dihubungkan dengan sorga. Kebahagiaan harus dihubungkan dengan Tuhan, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan uang, bukan dengan pencapaian. Kebahagiaan yang sejati adalah bila mana dihubungkan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah benar demikian? Saudara-saudaraku, di Alkitab ini saya senang dan sudah berulang-ulang saya baca. Bahkan mungkin saya tidak bisa hitung berapa kali saya sampaikan kepada orang-orang umat-umat Tuhan, bahkan melalui mimbar. Mazmur 112. Mari kita lihat Alkitab kita dan kita baca. Kita simak baik-baik. Mazmur 112. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi saudara, bahagia dihubungkan dengan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak manusia di dunia ini percaya kepada Tuhan, tapi tidak suka kepada perintah Tuhan. Kalau sudah bicara mengenai hari Sabat, dengan berbagai alasan, mereka katakan Sabat tidak berguna lagi, Sabat tidak perlu lagi. Bila mana kita berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang makanan dan minuman, ada banyak orang yang sudah katakan, oh itu tidak ada lagi, semua sudah bisa dimakan asalkan mengucap syukur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, kunci kebahagiaan yang disampaikan oleh firman Tuhan, kebahagiaan itu hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan keselamatan, saudara. Apa disampaikan di sini dalam firman Tuhan tadi? Harus suka kepada segala perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau amarkan kita, siapapun saudara yang mendengarkan pekabaran ini, jangan pernah saudara tertipu dengan bisikan mengatakan, wah ini enggak apa-apa. Menurut firman Tuhan ada tertulis seperti ini. Teliti saudaraku. Ingat pada waktu Yesus sedang berada di padang belantara, dicobai oleh iblis. Iblis menggunakan ayat firman Tuhan mencobai Yesus. Hati-hati, ada banyak orang menggunakan Alkitab ini, ayat-ayat firman Tuhan ini hanya untuk membela dirinya, supaya seleranya tetap dipertahankan, bukan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, nasihat firman Tuhan ini sangat penting.
Kalau saudara ingin meraih kebahagiaan yang sejati, yang sungguh-sungguh, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, suka kepada segala perintahnya. Apa untungnya, apa bahagianya orang benar itu? Ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi, dan angkatan orang benar ini akan diberkati. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kita harus lihat sekarang. Kalau mau keturunanmu tidak menjadi sampah masyarakat, kalau mau keturunanmu ke depan anak cucumu tidak menjadi perampok, kalau engkau tidak mau melihat di kemudian hari keturunanmu menjadi orang-orang yang merusak dunia ini, saudaraku, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada perintah. Yang berikut, apa berkatnya, bahagianya orang yang takut akan Tuhan? Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Bukankah ini yang dicari oleh manusia di atas dunia ini? Dengan berbagai upaya, padahal Tuhan kasih formula, rumus yang sangat sederhana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak manusia membuat kreativitas bagaimana untuk mendatangkan uang. Tetapi sebenarnya dalam kesederhanaan Tuhan sedang ajarkan kita. Karena Tuhanlah yang mengaruniakan segalanya. Makanya sekali lagi, kebahagiaan yang sejati adalah harus datang dari Tuhan. Kalau mau harta kekayaan ada dalam rumahmu yang sejati, takutlah akan Tuhan dan suka kepada segala perintahnya. Apalagi berkatnya, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Saudara-saudaraku yang kasih, saya percaya sampai hari ini orang-orang yang takut akan Tuhan, dia maupun anak cucunya akan menjadi orang-orang pintar, orang-orang hebat di atas dunia ini. Bukan orang-orang yang bisa dibodoh-bodohi. Ini penting bagi kita. Kalau kita mau memiliki kebenaran sejati, kebahagiaan yang sejati, orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah tertutup baginya jalan. Perjalanan orang Israel melewati Laut Merah. Saudara-saudara, kiri kanan ada gunung, bukit, di depan ada laut, di belakang musuh sedang datang. Saat itulah mereka melihat bagaimana pentingnya berseru kepada Tuhan. Dan pada waktu Musa memimpin mereka mengangkat tongkatnya, tabut perjanjian ada di sana, kehadiran Allah ada di sana. Saudaraku yang kekasih, mereka melewati laut itu seketika dengan tanah yang kering, tetapi air menjadi tembok kiri dan kanan. Saudaraku, ini adalah kuasa yang betul-betul kita dapat miliki kalau kita memiliki iman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada perintah-perintahnya, tidak berdalih-berdalih, tidak cari-cari ayat untuk membela dirinya. Oh, ini sudah bisa dimakan Pak Pendeta. Oh, ini sudah tidak perlu disucikan Pak Pendeta. Oh, ini begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan berkelit dengan firman Tuhan. Kalau kita mau memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya, kita takut akan Tuhan dan suka kepada perintahnya. Apa berkatnya? Ayat yang kelima, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang-orang mujur. Kemana melangkah ada berkat. Ya, kalau orang muda sekarang katakan itu adalah berkat anak soleh. Ya.
Ini saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Bila mana kita takut akan Tuhan, dikatakan di sini ia tidak takut kepada kabar celaka. Itu adalah kebahagiaan saudara-saudara. Karena Tuhan yang memelihara. Ya. Dan bukan hanya itu, ia akan membagi-bagikan, ia akan memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan tidak berkati, apa yang mau dibagi? Berarti ini janji yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan dan suka kepada perintahnya, maka akan ada berkat yang Tuhan janjikan tadi. Harta kekayaan ada dalam rumahmu. Jadi kalau ada hartamu, engkau bisa membagi-bagikannya. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya pada saat ini orang yang takut akan Tuhan tidak mungkin jadi orang pelit, tidak mungkin menjadi orang kikir, karena orang kikir tidak masuk surga, saudara. Dan saya yakin orang kikir tidak bahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang dermawan, karena ada kepuasan di dalam dirinya melihat orang lain berbahagia. Jangan lupa saudara, kebahagiaan yang lebih besar adalah pada waktu kita bisa melihat orang lain berbahagia oleh karena apa yang kita lakukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadikan juga sorga bersuka cita. Jadikan sorga berbahagia oleh karena perbuatan kita, tingkah laku kita, pelayanan kita. Dan kalau Tuhan melihat itu, bukankah Tuhan katakan, apa yang kau telah berikan kepada saudaraku yang paling kecil ini, pada waktu aku telanjang engkau memberikan aku pakaian, pada waktu aku lapar engkau berikan aku makan, pada waktu aku di penjara engkau melawat aku. Saudara yang kasih, itulah pelayanan yang dituntut oleh Tuhan. Sahabat ini, saya merindukan kita semua untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan menipu diri sendiri dengan berbagai dalih, mencari ayat-ayat yang sebenarnya bukan itu tujuannya. Saudaraku, ada banyak ayat di Alkitab ini yang digunakan beberapa orang-orang tertentu untuk menutupi kekurangannya, untuk membebaskan dirinya dari jerat, oleh karena selera sudah mengikatnya. Tapi saya mau katakan hari ini, jauh lebih berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada perintahnya. Dunia kita ini bukan semakin baik, dunia kita akan semakin buruk, semakin jahat, semakin kacau menjelang hari Tuhan. Tetapi kepada umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang setia kepada perintah-perintah Tuhan, ingat saudara, sebentar lagi ia akan datang. Yesus mau datang. Inilah yang dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 5 ayat 11 katakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa itu? Mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kamu telah tahu apa pada akhirnya yang disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudaraku, saya mau tutup pelajaran ini, firman Tuhan ini saat ini, dengan Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kenapa? Karena mereka takut akan Tuhan dan sangat suka kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dituliskan dalam firman ini
Kalau memang itu perintah Tuhan, jangan cari alasan untuk tidak melakukannya. Karena Alkitab ini jelas kok, apa yang sebenarnya sudah dihapuskan, apa yang masih tetap ada sejak penciptaan peraturan itu. Jelas firman Tuhan katakan, jangan kita babak belur semua. Saudaraku, hati-hati ya. Kebahagiaan yang sejati hubungannya selalu dengan sorga. Kebahagiaan yang sejati selalu hubungannya dengan Tuhan. Kebahagiaan yang sejati selalu hubungannya dengan keselamatan hidup yang kekal. Itulah sebabnya jangan sampai kita tertipu dengan semua nasihat-nasihat yang ada di dunia ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun ada yang menggunakan firman Tuhan. Itulah sebabnya undangan pada Sabat ini kepada kita semua, bahkan siapapun yang menonton atau mengikuti pelajaran ini, saudara-saudara, buka hati dengan rendah hati kepada Tuhan. Tips yang terakhir yang mau saya sampaikan, selalu saya sampaikan ini kepada semua orang yang sedang belajar kepada saya, yang belajar firman Tuhan melalui saya, maksud saya ya. Saya katakan begini, saya hanya saluran untuk menyampaikan firman, tetapi keputusan itu adalah pribadi. Yang kedua, saudaraku, yang paling penting, berdoalah kepada Tuhan, minta petunjuk apakah ini datang dari Tuhan atau bukan, sehingga engkau tidak tertipu atas ajaran-ajaran manusia. Sehingga demikian, pada waktu orang itu datang menerima kebenaran ini, itu adalah keputusan murni dari dirinya, hubungannya dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji nama-Mu oleh karena kesempatan bagi kami mendalami akan firman-Mu. Tuhan, kami merindukan kebahagiaan, keselamatan yang Tuhan sudah janjikan, bahkan segala kecukupan yang Tuhan sudah uraikan melalui firman-Mu yang dibentangkan pada saat ini. Bapa, biarlah segala pemikiran-pemikiran yang salah, pemahaman-pemahaman selama ini yang salah di dalam diri kami tentang firman-Mu, kami boleh hindarkan dan buang itu dengan pertolongan-Mu. Biarlah pemikiran yang benar kepada firman Tuhan, agar kami tidak disebut sebagai pemberontak atau orang jahat, tetapi biarlah kami menjadi umat yang setia, yang takut akan Tuhan, yang suka kepada perintah-perintah-Mu. Maka semua berkat-berkat yang kami sudah dengarkan tadi dari firman-Mu, Engkau akan curahkan di dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Nya Tuhan, bukan kehendak kami, karena kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.